Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Salat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tiap-tiap muslim yang beriman dan bertakwa. Salat wajib 5 waktu ini harus dilaksanakan dalam kondisi apapun, baik saat sehat, saat sakit, maupun dalam perjalanan atau dalam peperangan sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat meninggalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan tentang siapa saja yang mendapat keringanan untuk tidak mengerjakan sholat, sebagaimana sabdanya, pena catatan amal diangkat dari 3 jenis orang: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal. Hadis riwayat An-Nasai. Demikian juga yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah wanita haid dan nifas. Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah kami perlu mengganti sholat kami ketika sudah suci? Aisyah menjawab, apakah engkau seorang wanita Huroriyah atau Khawarij? Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk menggantinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 321. Salat juga menjadi pemisah dengan kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Jurayj dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimanakah nasib dan siksa seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat? Di manakah letak orang muslim yang tidak mengerjakan sholat kelak di neraka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan tempat yang sangat pedih bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat. Tiada pula syafaat atau penolong kelak di akhirat bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-44. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin. Bahkan kami biasa membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sakor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang meninggalkan sholat sewaktu di dunia maka Allah akan menuliskan namanya di pintu neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis namanya di pintu neraka dalam daftar orang yang akan memasukinya. Hadis riwayat Abu Naim. Siksa bagi orang yang tidak mengerjakan sholat ternyata tidak hanya didapat saat kelak di akhirat saja, akan tetapi ia juga akan merasakan siksa sewaktu berada di alam kuburnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan sholat akan merasakan sempitnya alam kubur, dan kuburnya itu bagaikan satu jurang dari jurang-jurang neraka. Orang yang meninggalkan sholat setelah dikuburkan, ia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang bermuka jelek, berpakaian jelek,
berbau busuk. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah dengan keburukan yang akan menimpamu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu." Lantas ia bertanya, "Siapakah kamu?" "Mukamu adalah muka yang sangat jelek." Lelaki itu menjawab, "Saya adalah amalmu yang jelek." Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya sampai di situ saja, siksa orang yang meninggalkan sholat juga berlanjut ketika ia dibangkitkan dari alam kuburnya. Orang yang meninggalkan sholat selama hidupnya, ia akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, serta Ubay bin Khalaf. Jika seorang dalam hidupnya tidak mengerjakan sholat karena hartanya, maka ia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika ia sibuk dengan kekuasaannya, maka ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika ia sibuk dengan tugas kementerian atau kantorannya, maka ia akan dibangkitkan bersama Haman. Adapun jika ia sibuk dengan bisnis atau dagangannya, maka ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang menjaga sholat, maka sholatnya akan menjadi cahaya dan tanda baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan memperoleh cahaya, tanda, dan keselamatan di hari akhirat. Dan di hari akhirat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW menasihatiku dengan sabdanya, "Janganlah kamu menyekutukan Allah, sekalipun kamu dibunuh atau dibakar. Janganlah kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, meskipun kamu disuruh untuk meninggalkan keluarga dan hartamu. Serta janganlah sekali-kali meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka sungguh tanggungan Allah akan lepas darinya." Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai siksa dan tempat bagi orang yang tidak mengerjakan sholat kelak di dalam neraka. Ternyata orang yang tidak mengerjakan sholat diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya kelak di neraka, akan tetapi siksa Allah sudah mulai diberikan ketika di dalam kuburnya. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.